shaum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Ada dua macam perkara yang membatalkan puasa ini. Yang pertama, yubtilu thawabas shaum, las shauma nafsahu, yaitu yang membatalkan daripada pahalanya puasa. Orang puasa tapi tidak dapat pahala, pahalanya batal. Nah, untuk yang pertama ini maka tidak wajib mengqadha. Apa istilahnya di dalam fikih? Namanya, dalam istilah fikih disebut muhbitat. Muhbitat, yang menghapus, ya, penghapus. Muhbitatun, penghapus, pahalanya terhapus. Yang kedua, yubtilus shauma wa kadzalika tsawab, membatalkan puasanya itu sendiri dan sekaligus pahalanya. In kana bighairi uzrin, apabila dilakukan tanpa uzur, fayajibu fihi al-qadha wa tusamma mufattirat. Maka karena yang dibatalkan puasanya, sehingga wajib dia mengqadha. Ini diistilahkan dengan mufattirat. Mufattirat. Kalau yang pertama tadi muhbitat, kalau yang kedua ini namanya mufattirat. Nah, penjabaran daripada muhbitat ini apa saja? Nah, ada di sini dijelaskan ada 6 perkara yang menghapus pahalanya. Muhbitat ini, sebagaimana apa yang Nabi katakan, kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak dapat pahala kecuali hanya lapar dan haus saja. Berdasarkan riwayat ini, maka diperincilah di sini oleh ulama. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain juga dikatakan khamsun yuftirnas shaim, 5 perkara yang membatalkan puasanya. Rupanya bukan puasa itu sendiri, tapi pahalanya yang dibatalkan. Apa itu? Yang pertama, kalau dalam riwayat ini, al-kadzbu, berdusta, wal ghibah, membicarakan orang, ya. Wan namimah, mengadu domba orang. Wan nadharu bi syahwah, memandang dengan syahwat. Wal yaminul kadzibah, dan sumpah palsu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam kitabnya Al-Firdaus namanya, dan juga Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Ini yang dijelaskan terkait dengan muhbitat atau penghapus pahalanya. Nah, coba saya perinci. Al-ghibah hiya dzikruka akhakal muslimi ma yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah itu apa? Menyebut tentang saudara kita yang dia tidak senang walaupun kita benar. Ada orang misalnya tinggi sekali begitu, ya, kita bilang, oh kamu ini kok tinggi sekali. Tidak senang dia kalau dibilang begitu. Itu namanya ghibah itu, ya. Walaupun memang benar, kenyataannya benar, ya. Nah, jadi sesuatu yang dia tidak senang kalau kita mengucapkan, itu namanya ghibah. Nah, itu namanya ghibah, ya. Nah, kemudian kalau ternyata kita sudah lapar-laparan dari pagi sampai sore, lapar-laparan, mau buka kita di masjid ceritanya ngobrol-ngobrol, lupanya ghibah orang, ya sudah, hilang, habis dah pahalanya, ya. Dari pagi kita capek-capek, tidak makan, tidak minum, habis pahalanya, tidak dapat apa-apa sudah, ya. Itu kalau kita menggibah. Jadi diusahakan, ya, berarti puasa mulut juga berarti. Coba, lebih baik mana duduk sama teman, sama kawan, ngobrol-ngobrol daripada tidur? Duduk gibah, lebih baik mana? Tidur, ya. Lebih baik tidur. Inilah yang dikatakan bahwa naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Disinilah tepatnya, ya. Nah, jangan nanti dibalik posisinya. Sengaja tidak kerja padahal nanti untuk buka tidak punya. Katanya tidurnya orang puasa ibadah, tapi nanti tidak punya bukaan, tidak punya untuk berbuka. Ya lebih baik kerja.
kerja dulu nyari beberapa lah untuk nanti beli makan, beli minum, lebih baik kerja. Tapi kalau dibanding dengan kemaksiatan seperti ghibah, lebih baik tidur. Lebih baik tidur sudah ya. Yang kedua namimah, ngadu domba, ya naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Namimah itu adalah memindahkan ucapan-ucapan orang. Si A ngomong begini, nanti kita pindah ke orang lain dengan tujuan terjadinya fitnah. Itu namanya namimah. Yang ketiga al-kadzib, berdusta. Al-ikhbar bighairil waqi', yang memberitakan sesuatu yang tidak jelas, ya, tidak benar. Dia sampaikan, dia omongkan pada orang lain, berdusta. Yang keempat an-nadhru lima yahrumu au lima yahilu bisyahwatin, memandang sesuatu yang diharamkan. Diharamkan banyak ya. Nah, ini disinilah bahayanya HP ini ya. Kalau kita buka misalnya YouTube atau apalah begitu ya, nanti yang keluar gambar-gambar porno, apa video-video yang apa orang pakai celana pendek, orang pakai celana dalam saja itu ya, perempuan-perempuan gitu ya. Nah, itu kita lihat haram itu kan. Atau sengaja nongkrong di pinggir danau, lihat-lihat orang mandi misalnya ya. Ceritanya ngabuburit. Mau nunggu buka puasa ya. Ya sudah, pahalanya hilang. Kan banyak kalau yang pinggir pantai biasanya ya. Pinggir pantai tenang, dia di sana, rupanya orang mandi di sana kan. Nah, itu habislah pahalanya. Tidak dapat pahala ya. Yang haram. Au lima yahillu bisyahwatin, atau yang halal tapi dengan syahwat. Mandang pasangannya ya. Nafsu saja sudah pandangannya nah, dengan pandangan nafsu halal, istrinya sendiri, suaminya sendiri dipandang tapi dengan nafsu. Kayaknya kalau sudah puasa itu yang masih kuat-kuatnya nafsu itu habis subuh sampai jam 10 habis subuh sampai jam 10, nggak usahlah tidur bareng sudah nanti setannya diikat, syahwatnya ini yang kuat ya. Nah, jadi habis subuh sampai jam 10 itu diusahakan aktivitas yang banyak ya. Usahakan aktivitas. Kalau habis zuhur sudah lemas. Nah, kalau habis zuhur itu kan sudah lemas ya. Nah, sudah enggak berpikir ke sana lagi, sudah paling yang dipikir nanti berbuka. Kan ya. Nah, jadi antara habis subuh sampai jam 10. Nah, jam 10 jam 11 itu. Ya, walaupun itu halal ya. Tapi kalau pakai syahwat itu tetap menghilangkan pahala. Ini kan istri saya sendiri kan. Iya, memang benar istri saya sendiri ya. Nah, baik. Al-yaminul kadzibah, al-haliful kadzib, sumpah palsu. Sumpah palsu ya. Nah, jadi kadang dikit-dikit pakai sumpah, dikit-dikit pakai sumpah. Sumpah barang saya ini bagus katanya. Padahal jelek barangnya ya. Jadi jualan ini wallahi ini barang saya. Jadi pakai nama-nama Allah ya. Padahal biasa-biasa aja barang. Nah, oke, kalau kita jualan barang ya, kalau ya ini kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai saja apa adanya ya. Jangan ditukar-tukar. Nanti yang kelas 1 mahalnya bukan main. Yang jelek-jelek nanti dengan harga kelas 1 ya enggak masuk ya. Jadi berdasarkan kelasnya. Itu pun ya normal-normal saja, yang penting jangan pakai nama Allah. Wallahi sumpah misalnya, enggak usah. Ya sudah, jualan saja, ini harganya sekian kan begitu ya. Nah. Kemudian qauluz zur, ucapan yang kotor, wal fuhush wal amalu bihi. Jadi ucapan yang kotor, kasar ya. Kalau pas lagi puasa kita ngomong yang tidak bagus, itu pahalanya hilang. Pahalanya hilang ya. Tampaknya kita lapar saja pagi sampai sore lapar, tapi ucapannya kotor, bahasanya kotor, itu hilang pahalanya itu. Nabi menyatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillah hajatun min fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan kata-kata yang kotor dan melakukan hal tersebut, maka Allah tidak butuh juga di saat dia tidak makan, tidak minum, tidak dilihat laparnya dia sama Allah. Oh, dia lapar dari pagi sampai sore, kasihan. Allah tidak kasihan.
karena dia tidak meninggalkan kata-kata yang tidak bagus. Maka kalau sudah paham ini, perlu dihati-hati ya. Artinya puasa itu bukan lapar-laparan saja, bukan haus saja ya. Jadi harus dijaga betul. Jadi namanya puasa ini ya puasa zahir batin sudah. Puasa zahir batin. Makanya Imam Ghazali itu kan membagi puasa itu ada puasa awam, puasanya orang khusus, puasanya orang yang khususnya khusus ya, khawasil khawas. Nah, puasanya orang awam siapa? Ya yang penting makan, enggak minum. Itu orang umum itu ya. Nah, kalau kita punya kucing ya, dia punya kucing, kurung sudah dari habis subuh, masui dia ke keranjang atau di kamar masui. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Nanti maghrib keluari kasih makan dia. Puasa juga namanya puasa juga namanya itu. Punya ayam pagi sudah habis subuh itu sudah kurung, enggak usah kasih makan dia. Nanti adzan maghrib kasih makan dia. Jadi buka bareng sama ayam kan gitu ya. Nah, itu puasanya orang umum. Puasa orang umum ya. Nah, tapi kalau puasa orang yang khusus, nah ini masuk di sini dia. Masuk sudah, tidak ada ghibah, namimah, kidzib, tidak ada ya. Itu orang khusus itu. Nah, ada lagi khususnya orang khusus, ini para nabi saja ya. Jadi puasanya itu sudah berpuasa daripada mengingat selain Allah. Jadi fokus sama Allah saja sudah. Jadi menahan dari mengingat selain Allah. Jadi fokus Allah, begitu saja sudah. Nah, nggak bisa kita orang khusus nggak bisa ya. Itu kelasnya beda itu. Nggak bisa kita. Nah, jadi berat. Maka setelah mengetahui daripada perkara-perkara ini, untuk kita lebih berhati-hati. Nah, sekarang al-mufattirat, perkara yang membatalkan puasanya. Asalnya puasa ada 8.